Ini udah paham ya, forex perdagangan selisih mata uang. Jadi proses belajar di sini adalah tanamkan mindset positif dulu. Tujuan kita untuk masa depan nanti, mindset positif, durasi bukan jadi patokan, targetnya berapa lama saya harus bisa jadi mahir, sama seperti kuliah, toh kita jadi dokter spesialis pun juga ada proses. Ya, Pak Andi sudah jadi insinyur juga proses. Awal mulanya kita kuliah, dihitung dari mulai kuliah loh investasinya ya. Mulai kuliah, namanya ilmu, lalu kita ke dunia pekerjaan, sampai mahir seperti sekarang ini, itu proses. Target pribadi sebagai komitmen. Durasi saya untuk Anda semua target setahun. Yang nggak rajin latihan, ini saya tegur terus, tapi memang bandel. Masih nganggap trading itu sulit. Karena masih berpikir bahwa sibuk cari untung. Saya nggak selalu bilang sibuk cari untung nggak boleh. Boleh, tapi pikirkan dulu pertahanannya. Soal bicara keuntungan, itu nomor 2. Karena trading forex dan gold ini tantangannya berat sekali. Dan itu fatal. Modal bisa 0. Yang harus diperhatikan adalah begitu mulai trading, money management dulu. Berapa lot nih? Sadar diri. Nanti kita ajarkan money management. Modal sekian kira-kira berapa lot? Sekiranya nggak cukup, ya sudah. Ada 2 pilihan. Kalau di broker lokal dengan modal segitu kurang nggak bisa masuk perhitungan, ya tinggal pilih mungkin broker asing atau memang latihan dulu, demo akun dulu. Sampai nanti benar-benar siap. Nah, siap, barulah kita bertanding lagi. Bukan sekarang dengan modal besar, dengan tahap percobaan. Relatif ya, modal ya. Belajar adalah investasi dan ilmu adalah rezeki. Ya, seperti itu. Proses belajar dan bimbingan selama ini ya. Jadi tanamkan mindset positif, gelas kosong dulu ya. Begitu Anda terima, oh ya ini trading dagang ya. Bukannya ada juga saat itu member lama dia bilang teori aja, bukan teori ini, guidance-nya dari sekarang ini. Guidance-nya sangat penting bahwa ini trading forex dan gold ini adalah kita berdagang, mencari tren, cari support resisten, setelah entry di support resisten tersebut mengacu pada tren, tinggal kita pikirkan di mana saya keluar. Stop loss-nya kan dalam trading santai kan swing high, swing low. Kalau buy itu swing low, kalau sell itu swing high. Nah, selalu pikirkan stop loss dulu, karena loss itu pasti. Profit hanya kemungkinan. Apapun kita bisnisnya. Resiko itu paling mudah. Mencari keuntungan itu nggak sangat mudah. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi 5 langkah menjadi trader sukses. Ya, ini secara prinsip, berpikir sederhana saja, trading adalah dagang. Konsisten belajar dan berlatih itu konsisten ya, karena kita punya target pribadi sangat sebagai komitmen. Target pribadi sangat sebagai komitmen. Ya. Durasi bukan jadi patokan, tapi target pribadi sebagai komitmen. Dulu kita kuliah pun juga sama. Targetnya lulus tahun berapa tahun nih di kampus. Mau jadi MBA, mahasiswa abadi, ya. Atau enggak? Ya, tinggal kita pilih kan. Atau kita sayang sama dosennya nih. Atau sama anak kampus yang beda fakultas. Nah, itu kan sebagai target pribadi. Ya. Maaf. Jadi dengan berpikir sederhana, konsisten belajar dan berlatih, menggunakan sistem terencana dengan time management, money management, dan resiko management, ya, disiplin dulu ya pada peraturan dan konsistenkan. Kalau kita udah disiplin, gunakan manajemen waktu, money management, dan risk management, ya udah konsistenkan dan buat habit, buat kebiasaan,
dan jadi budaya. Lalu ikuti tren pasar seiring pertumbuhan investasi Anda. Nah, follow the trend by bidding. Sehingga Anda dengan gambar seperti mulai dari kera sampai Anda melihat teknologi. Itulah perkembangan dari kualitas ilmu yang Anda dapat nanti. Saya nggak ngerti apa-apaan tadi terjun Forex, karena saya konsisten belajar dan lengkap dengan manajemen waktu, manajemen dan risk manajemen sebagai pertahanan loh. Ini pertahanan yang poin ketiga. Manajemen waktu, money manajemen, dan risk manajemen. Setelah itu, disiplin pada peraturan dan terus konsistenkan. Ikuti tren pasar seiring pertumbuhan investasi Anda. Karena dalam setiap trading, 4 kemungkinan yang harus dihadapin ya, yang pasti ya. Ini udah saya ulang berkali-kali ya. Profit besar, profit kecil, loss besar, loss kecil. Nah, ini udah lumrah. Tapi yang harus kita hapus ininya nih. Loss besar kita hapus. Yang ada hanya loss kecil, untung kecil, dan untung besar. Dengan cara pending order. Pending order atau price action. Karena itu yang memang membuat kita selamat dari rugi besar. Nah, rugi besar atau sebab-sebabnya adalah rugi besar atau loss besar itu saya kategorikan sebagai margin call atau bangkrut. Nah, biasanya adalah trading tanpa stop loss. Ini nggak ada urutan ya. Nggak ada 1 tanpa stop loss, 2 menggunakan ini nggak ada urutan. Artinya, kalau trading tanpa stop loss, ya Anda siap-siap aja dengan modal Anda akan bangkrut. Misalkan Anda jual barang, batasan kerugiannya nggak Anda batasin. Bisa cabai itu busuk, misalkan cabai ya tadi. Menggunakan lot besar, sangat penting. Ini dagang loh. Anda baru mulai dagang, masa mau ambil kuantiti yang banyak sih? Anda baru buka cabai, dagang cabai, baru seminggu buat dagang cabai, masa mau ambil ke supplier, kuantitinya langsung 200 kilo atau 100 kilo? Kan nggak mungkin. Mulailah dari 10 kilo dulu. Nah, makanya Anda gunakan lotnya itu mungkin 0,1 dulu. 0,1. Ya. Nanti berapa bulan udah mulai agak resiko bertambah, udah berani, ya naikin 0,2. Jadi seperti itu. Melawan tren pasar, jelas-jelas. Lawan tren pasar itu ya pasti kita akan tergelung. Anda lihat seorang selancar. Seorang selancar, kalau misalkan dia mengikuti gelombang, kan indah dilihat. Tetapi kalau misalkan seorang selancar bisa melawan gelombang, wah itu luar biasa, sakti. Ya. Posisi averaging minus. Averaging minus ini, nah ini Pak Ang juga udah pernah ngalami nih, averaging minus. Banyak sekali yang di-averagingkan minus semua. Karena averaging minus ini membuat psikologis modal kita jadi bahaya. Benar nggak Pak? Cari pembenaran maksudnya. Harga mau kemana, karena ada posisi. Biasanya kan gitu. Kira-kira harga mau kemana? Karena ada posisi, averaging kita minus, waduh, semakin nggak confidence. Let's go mati. Oh sini ya, kameranya. Ya ini bisa diulang kembali. Yang penting adalah bukan dibaca dan bukan didengar, tetapi diimplementasikan. Ya, jangan diminum sama kopi, PowerPoint-nya. Artinya diseresapin, saya trading nggak pakai stop loss, oh berarti ini salah. Kalau misalkan Anda nggak pakai stop loss, Anda tidur nyenyak, lalu uang itu bertambah, ya silakan, saya nggak melarang. Nggak pakai stop loss, tidur nyenyak, uang bertambah, silakan. Tapi kalau misalkan Anda tanpa stop loss, tidur nggak nyenyak, uang malah berkurang, ya bertobatlah.
Tuh, Pak, 1 bulan nyangkut, Pak ya. 1 bulan nyangkut. Averaging minus. Banyak sekali averagingnya. Aduh, sampai saya juga memikirkan bahwa ini sama saja kita hidup segan mati tak mau ini. Semakin kita injek dana terus pun juga sampai seberapa kuat ketahanan kapital kita, ketahanan mental kita terhadap pasar. Ya, gunakan lot besar, melawan tren, averaging minus, dan trading tanpa stop loss, itu yang harus kita lakukan, dan nggak ada tuh pada konsep trading santai. Apalagi sampai locking-lockingan. Nggak ada. Kita follow the trend by bidding dan short-term strategi with long-term perspective. Long-term perspektifnya ini yang kita gunakan sebagai prinsip. Walaupun kita short-term tradingnya. Dan prinsip kita follow the trend. Short-termnya adalah biddingnya tadi. Nanti Anda akan terbiasa, nggak akan locking-lockingan, nggak akan tanpa stop loss. Locking itu 2 posisi yang berbeda, Pak. Misalkan Bapak Bapak buy. Begitu harga turun semakin banyak, Bapak panik, ya, karena Bapak belum tahu locking itu seperti apa, tiba-tiba sales bilang, udah locking aja dulu, Pak. Nah, itu kan jalan pintasnya dia untuk menyelesaikan masalah dan yang nggak bisa ditelepon lagi. Locking dulu, Pak. Begitu di locking, ada posisi ada posisi sell. Misalkan Bapak buy-nya di 1.700, terus turun tuh sampai 1.600. Bapak panik. Wah, terus gimana harus tindakan selanjutnya? Ya udah locking dulu, Pak. Nah, di locking deh di 1.600. Nyangkut di situ. Ya. Benar nggak, Pak nih? Yang udah pengalaman suruh siapa nih? Ada nggak sell seperti itu? Udah locking dulu, Pak. Karena banyak sekali. Dan saya juga dengar kalau di kantor tuh. Ya, locking itu udah pasti loss punya. Locking itu adalah kerugian yang tertunda. Kerugian yang tertunda, walaupun kita bisa repair kembali, tetapi kalau selisihnya sangat jauh logikanya, kata Pak Chandra sama saja bawa mayat hidup. Nah, itu Pak Chandra yang ngomong tuh. Pak, saya udah nggak mau locking lagi ya. Masa lalu dia dulu ada lockingan sebelum di coaching, sebelum masuk trading santai. Sama aja bawa mayat hidup. Dan enggak? Kan pernah tuh Pak Chandra ngomong gitu. Sama aja bawa mayat hidup. Lebih baik kita konsepnya dagang hari ini atau dagangan kita ini antara untung atau rugi. Untungnya dibagi 3. Targetnya kecapai, target kedua kecapai, atau minimum break even point. ABCD. Asal biru close dong. Itu nggak salah taking profit. Bank besar pun juga melakukan taking profit. Warren Buffett pun juga melakukan taking profit berapa saja. Begitu sahamnya sekiranya akan jatuh, dia akan taking profit. Sama seperti Anda sebagai distributor, Anda punya sebagai agen ya, agen besar, Anda punya pengecer, toko-toko pengecer Anda itu sudah dapatkan untung, tarik aja piutangnya. Jangan didiamin terus, jadi hutang nanti. Itulah konsep trade taking profit. Yang penting adalah kita selamat dari permasalahan. Ya, kan gitu. Ya. Low expectation. Wah, ini harus 200 pip sekali entry. Wah, ini harus 1.150 pip atau harus tercapai 250 pip. Sadar diri. Mental kita belum kuat. Kalau mau capai 200 pip, ya modalnya harus besar. Untuk mempertahankan stop loss yang lumayan jauh. Harus sebanding. Ya, jadi gitu. Nah, kan banyak tuh, saya lihat chattingannya tuh. Yang udah solusinya adalah locking aja dulu, Pak. Udah locking aja dulu. Itu hanya jalan pintasnya dia aja. Aduh, bingung dia juga harus ngomong gimana.
Karena dia nggak ada pengalaman. Karena kita sudah salah jalan. Karena apa? Tanpa stop loss. Gunakan lot besar, ngelawan tren pasar. Kalau nggak locking, ambil posisi baru. Nah, averaging nih, saya jelaskan dulu averaging. Averaging minus nih bahaya. Begitu kita buy, udah ngelawan tren, kita udah sadar. Karena kita pembenaran diri, begitu harga turun, kita masih anggapnya murah. Wah, ini mumpung murah deh, saya beli lagi. Begitu mumpung murah, Anda belum belajar price action, bahwa ini terjadi mother bar inside bar, ya, tiba-tiba ada fake, dia jatuh lagi ke bawah, kejebak lagi. Averaging yang lawan tren sama saja kita dagang, toko kita sedang tidak bagus bisnisnya, toko kita sedang tidak berkembang bisnisnya, bahkan minus, kita nambah stok barang lagi. Semakin buruk, semakin minus, tambah stok barang lagi. Kita nggak kuat di situ. Barang yang kita stok itu adalah hutang semua pada supplier. Begitu kita gagal bayar, dipilotkan oleh pengadilan niaga. Itu ada rekan saya tuh dipilotkan oleh pengadilan niaga karena nggak bisa bayar dengan ke supplier. Tutup usahanya. Itu bisa terjadi. Trading pun juga sama. Begitu sudah minus banyak, averaging minus, margin call, ditelepon oleh pengadilan niaga. Suppliernya udah telepon. Kalau nggak bisa bayar sekarang, saya tutup. Nah, kan gitu kan kalau misalnya dagang. Sama, dalam trading juga sama. Kalau nggak bisa di top up, auto cut. Nah, kan gitu. Tutup, bangkrut, alias MC. Bukan nakut-nakutin, itu bisa terjadi. Makanya kita harus sadar diri ya, bahwa trading ini adalah dagang, kita harus menghindari yang 4 sebab loss besar ini. Ini saya rasa sudah disampaikan ke semua mentor ya, terutama mentor-mentor yang sealiran dengan trading santai. Ya, Bang Dong Priayu udah nyampein ini. Nggak pakai stop loss, gunakan lot besar, melawan tren pasar, averaging minus, itu udah masalah waktu. Nah, Anda menuju pro, trader pro, atau pedagang yang pro, perhatikan keselamatan modal. Perhatikan keselamatan dana. Jangan sibuk mencari keuntungan. Bukan mengutamakan kejar untung yang besar. Memang prioritasnya adalah kita untung besar, tapi proses. Sama seperti Anda buka toko, berpikir kan sederhana. Ah, yang penting untung deh. Ah, untung kecil-kecil nggak apa-apa. Belum dapat pelanggan banyak. Begitu ada resiko, ada tender besar. Berani nggak? Kalau berani, ambil. Yang penting adalah batasan resikonya gimana supaya nggak bangkrut. Trading juga sama. Begitu ada peluang, wah kelihatan nih besar nih. Confidence-kan dulu kita. 0,2 boleh nggak ya? 0,5 boleh nggak ya? Oke, hitung lagi. Kalau 0,5 kira-kira stop loss-nya sekian. Oke. Kalau misalkan masuk dalam perhitungan, Anda pun juga rela dengan stop loss tersebut, ingat, yang pikirkan adalah stop loss-nya dulu. Soal untung itu 2 kali lipatnya dari stop loss. Pikirkan dulu itu, ruginya. Kalau sudah oke, dalam ruginya sudah tersetting, barulah kita entry. Ya, bisa dipahami ya. Prinsip investasi high risk high gain berbanding lurus dengan waktu, pilih investasi yang long term-nya solid. Nah, ini harus kita perhatikan lagi tadi. Investasi yang long term-nya solid, emas solid ya. Yang trennya jelas tuh solid ya. Dan juga Nasdaq sekarang juga lagi peluang ya. Karena apa? Semua pada lockdown, teknologi dibutuhkan dan yang unsur online tuh lagi marak.
otomatis saham-saham Nasdaq yang berbasis teknologi itu meningkat. Nah, tetapi fundamentalnya kita sudah mengetahui bahwa Nasdaq sebagai saham teknologi itu meningkat, trennya bullish, entry timingnya technical, entry timingnya price action, entry timingnya follow the trend by bidding, prinsip. Ya, itulah konsep entry timingnya. Apa saja pemaparannya? Ada candlestick, ya, trend line, supply demand, Fibonacci retracement, ya, price action, entry candlestick-nya gimana kalau misalkan bentuk hammer, jika masih di dalam badan mama artinya kita tunggu wait and see. Jadi seperti itu. Dalam dagang kita sudah berhasil, tetapi dalam trading forex itu luar biasa perjuangannya. Sekali lagi, Bu Lili baru gabung, silakan. Saya pun juga akan melirik saham Nasdaq. Minggu lalu saya pengen sampaikan, lupa aja sih. Nasdaq ini berbasis teknologi. Jadi kita tradingnya berdasarkan momentum ya. Berdasarkan momentum, fundamental menentukan untuk kita memilih barang, bahan bakunya sudah kita mengetahui bahwa Nasdaq ini momentum naik, kita cari posisi buy, jangan sell. Buy-nya di mana? Konsep trading santai, follow the trend by bidding, dan short term strategi with long term perspektif. Sabar kuncinya. Ajukan penawaran seperti Pak Andi menawarkan USD Japanese Yen seminggu baru di-approve. Ya nggak Pak Andi? Melatih kita benar-benar mengutamakan keselamatan dana, bukan sibuknya cari untung. Marginnya, aduh saya belum pernah trading Nasdaq. Nanti saya belum tes deh, coba kita tes di sini marginnya ya. Bisa kita cek di sini bareng-bareng nih. Konsepnya udah dapat ya pokoknya ya. Oh tuh udah 150 per 0,1 lot ya Pak. Ini kita buka. Iya Pak, 0,1 lot. Nasdaq. Soal udah. Oh dia. Klik kanan, properti. Specification ya. Ya, 0,1 150. Jadi $20 ya per poinnya ya. 20 dolar per poin. Fix size-nya per 0,25. Kontraknya tunggu. Kontraknya kapan dia? Bentar. Nih karena kayak seperti ini ya, seperti minyak loh, dia ada kontraknya. Ada rollover-nya. Berapa bulan ya? Saya tuh lupa. SLTP akan hilang ya. Nama indeks. Jadi trading indeks itu untuk day trade boleh. Saya nggak lupa kontraknya. Di specification-nya ada sih. Nah, kita harus perhatikan dulu kontraknya itu kira-kira tanggal berapa habisnya.
Ini contoh seperti ini. Jadi peluang untuk trading kita long term perspektif, short term strategi. Oke, lanjut ya. Untuk ambil posisi indeks itu harus lihat lagi perkembangan yang ada ya. Oke, setelah itu kita harus memiliki SOP. Apapun pekerjaan kita pasti ada SOP ya, Standard Operating Procedure. Kita harus memiliki time management, manajemen waktu sangat penting. Manajemen waktu, kita punya usaha pun juga harus memikirkan manajemen waktu kita. Kapan kita harus buka toko, kapan kita harus tutup toko. Emotional management, jadi harus kita mikirkan juga setelah manajemen kita punya waktu, fisik kita pun juga harus kita pikirkan. Fisik kita sedang lemah atau memang sedang sehat kan gitu ceritanya. Lalu observasi pasar. Nah, udah masuk observasi pasar, udah tahap cara kerjanya. Ya. Jadi kalau misalkan ABC ini secara personal, ya. Anda bekerja di suatu pabrik atau di suatu perusahaan, pasti kan ada manajemen waktunya. Jam berapa saya mulai bekerja, kan gitu. Lalu yang kedua, saya sehat nggak badan kita? Emosi kita gimana? Yang ketiga, barulah operasi, observasi. Baca berita, perkembangannya, pilih mata uang atau komoditas yang Anda mau tradingkan, misalkan Nasdaq tadi, lihat tren D1-nya sebagai big picture dari technical, ya. Lalu cari support resisten mengacu pada tren, hitung dulu kalkulasi kira-kira saya berapa banyak quantity yang harus saya dagangkan, misalkan berapa lot dengan modal saya, ya. Lalu input stop loss dan take profit setiap perdagangan. Nah, dari situ Anda putarkan terus, rutinkan terus, ya, jadi terbiasa, sehingga Anda punya budaya, Anda punya kebiasaan positif, ya, yang memang diulang-ulang. Seorang karyawan pabrik yang produksi, apapun karyawannya, bidangnya, kalau kita sudah terprogram dengan SOP, otomatis akan terbiasa. Nah, itu komitmen dulu. Sebelum kita bertanding, latihan fisik sudah. Ya. Lalu latihan mental sudah. Sebelum bertanding, kita baca doa dulu, pemanasan dulu. Ya. Itu kan SOP-nya. Dagang pun juga sama ya. Walaupun tidak ada standarisasi ganda antara bisnis trading forex dan konvensional. Maksudnya gini, dalam bisnis trading forex dan gold dengan konvensional sama-sama punya modal 100 juta. Di forex, gold online dengan konvensional. Dari 100 juta tersebut, bisnis konvensional 70% itu sudah pindah bentuk. Sewa tempat, renovasi, lalu bahan baku, promosi, ya. 30%-nya buat operasional. Walaupun belum tentu untung ya. Trading forex dan gold online, 70% itu turun modalnya, murni rugi. Loss. Membangkitkan kembali ke modal harus 100%. Jadi jangan sampai Anda termakan, Pak, 100 juta punya posisi 10 lot. Ya memang 10 lot dengan satu lot, tetapi resikonya bukan dari situ. Resikonya adalah dari diri kita. Makanya nggak ada standarisasi ganda antara trading forex dan gold dengan konvensional. Resikonya harus kita atur diri kita. Per entry, saya mau berapa persen? 2% kah sampai 5%? Per entry. Nah, terhitung rumusnya tuh. Nanti kan ada yang udah belajar rumus money management kan sudah terbiasa tuh.
Dari modal saya sekian, modal saya 5.000 contohnya. Atau modal saya 2.500. Kira-kira resiko saya yang saya bisa tanggung berapa persen ya? Nah, udah hitung tuh. Dari misalkan 3%, 5%, pokoknya range-nya 2 sampai 3 sampai 5% lah. Mau bikin 10% silahkan. Yang terpenting udah ada kalkulasinya. Jangan sampai Anda tanpa kalkulasi. Kan seperti itu yang udah-udah. Baru mengenal trading forex, begitu ikutin signal, buy atau sell, begitu harga turun, kita masih bekerja nih di bidang kita nih. Lihat harga turun, aduh, uang gue semakin turun nih. Panik. Telepon ke marketingnya, ke salesnya. Pak, bagus nih gimana nih pasar? Mau kemana lagi? Waduh Pak, ya ini turun Pak. Udah locking aja dulu Pak. Atau enggak buy lagi Pak, mumpung murah Pak. Ya, uang kita nggak kuat. Ya. Karena kita nggak kalkulasi dulu. Mengenai money management Anda, menentukan berapa lot ideal, yang poin 5 ya nih, dari resiko yang bisa kita tanggung. Oke? Bisa dipahami ya, ini SOP sangat penting. Bukan masalah nanti, teori aja nih, guidance ini. Kenapa kok jam-jam sesi trading saya, jam pelatihan, ya, itu pada jam 8 malam. Walaupun lewat dikit, karena saya masih di jalan. Karena itu mengacu pada time management. Time management setiap pergantian grafik H4. Jam 8 sudah masuk jam sesi trading. Sekalian kita trading bareng, sekalian kita menganalisa pasar, mengacu pada time management. Kita nggak ganggu waktu aktivitas Anda. Saya pernah ngajukan jam 4, mungkin ada sebagian yang masih aktivitas di luar dan belum pulang sampai rumah. Ya, oke, kita kembali lagi ke jam 8 malam. Ya, itulah time management. Saya mengacu pada time management untuk jadwal pelatihan. Tidak main sembarangan, udah ambil jam 7, kecuali NFP ya. NFP itu kita live trading mengacu pada data rilis. Atau jam 3 sore. Nah, bedanya dengan webinar, karena webinar itu kita bukannya live trading. Ya. Webinar itu kita presentasi atau gimana lah. Itu yang disponsori GK. Tapi untuk live trading dan pelatihan coaching kita itu jam 8 malam. Oke. Jadi biasakan gini, Anda berlatih entah di trading santai premium atau di tempat lain, ya, anggaplah nih pelatihan itu sebagai target bisnis masa depan. Seiring berjalannya waktu dibiasakan dan pelatihan ini nggak ganggu aktivitas kerja Anda, nggak mengganggu aktivitas dengan keluarga Anda, dan saya berharap nggak mengganggu keuangan Anda. Jangan sampai Anda top up, suntik dana lagi, setelah ikut coaching. Tetapi Anda masih suntik dana setelah coaching, artinya Anda nggak jalani SOP. Masih tanpa stop loss, lot besar. Anda masih mengikuti cara lama, nggak seperti ini. Nggak trading tanpa loss besar, ini nggak dilihat nih, sebab loss besar diabaikan. Jadi bukan hanya dibaca atau didengar saja ya, coba diimplementasikan, sama kok seperti bisnis dagang konvensional, apapun juga bisnisnya. Kalau kita terlalu greedy juga nggak boleh. Tapi greedy pun juga diperbolehkan sebenarnya. Anda lihat, McDonald, KFC jual nasi 5.000 di atas 5.000 ya. Warteg jual nasi itu 3.000, 2.000 per porsi nasi. Kenapa kok McDonald, KFC di atas 5.000 bisa laku? Karena dia sudah menciptakan pasar. Warteg belum menciptakan pasar.
dia harga standar. Bukannya greedy nggak boleh, boleh kalau misalkan kita menciptakan pasar. Kalau forex gimana? Yang menciptakan pasar kan big boys. Kita tradingnya berapa lot sih? Ya kan gitu.